Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu, mohon maaf lagi-lagi menyita waktu Bapak Ibu. Cuman alhamdulillah kita sudah melewati 2 tahap. Tahap 1 pendalaman materi sudah kita selesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tahap lokakarya juga sudah selesai, ya, tinggal pemfiksan nilai. Kemudian komprehensif juga sudah selesai. Malam ini adalah mungkin malam terakhir Bapak Ibu bersama dosen yang sudah lebih dari 20 hari menemani Bapak Ibu. Ada Ibu Fauziana, ada Pak Abdul Qadir, ada saya mungkin Ikhlas Sultanah, dan ada Ibu Nurul Akmal yang menemani dalam proses mengajar. Jadi mulai besok dosennya sudah berganti lagi untuk PPL selama 1 bulan atau 3 minggu kurang lebih. Jadi hal yang akan disampaikan malam ini direalisasikan dengan baik untuk PPL nantinya. Baik, saya izin share screen. Ini saya tadi baru sosialisasi bersama UIN UIN Malang terkait dengan praktek pengalaman lapangan. Baik, Bapak Ibu, ini secara garis besar kita tetap menggunakan transformasi digital. Apa itu? Ya seperti biasa, ini kita menggunakan LMS, Learning Management System. Berarti kita menggunakan transformasi digital, moderasi beragama, dan merdeka belajar. Dengan mengedepankan computational thinking, TPEC, dan kurikulum yang baru. Baik, saya juga menyampaikan bahwasannya pelaksanaan perkuliahan kan kita ada daring dan luring. Luring itu artinya Bapak Ibu melaksanakan PPL. Nah, itu kan secara luring ya kepada siswa-siswa nantinya. Ini adalah tujuan khususnya. Ya, saya lebih fokus ke apa sistemnya ya Bapak Ibu ya. Jadi PPL ini menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Jadi, tindakan reflektif itu yang bagaimana? Nanti akan direview apakah pekerjaan kita sesuai dengan modul yang sudah kita atur di lokakarya. Nah, itu dia. Apa itu prinsip supervisi klinis? Hubungan kolegial dan interaktif yang sinergi dan terbuka. Terbuka dia. Kenapa? Jadi Bapak Ibu benar-benar disaksikan oleh 2 orang supervisi, yaitu dosen dan guru pamong. Ini kemudian kita juga akhirnya direview terkait tepat atau tidaknya langkah-langkah sesuai modul ajar kita. Berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa. Gimana tanggung jawab? Karena Bapak Ibu udah ikut lokakarya, ya kan? Kemudian udah buat modul ajar, modul PP5 PPRA, dan PTK. Disinilah diuji tanggung jawab Bapak Ibu semua untuk pelaksanaannya. Langkah-langkahnya apa saja? Pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Nah, ini nanti malam udah dibagi di plotting modulnya. Siapa yang menjadi dosen di dalam kelas masing-masing. Nanti yang memplotting Ibu Sekretaris Prodi, Bu Nurul Akmal. Kemudian mahasiswa menilai kinerjanya sendiri, self-assessment. Diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Dan merencanakan perbaikan. Jadi setiap langkah tuh harus diperbaiki. Apa aja kegiatan PPL-nya? Persiapan dan eksplorasi sumber belajar,
implementasi hasil lokakarya ke dalam praktek pembelajaran. Nah, kan implementasi ada 3 ya, yang sudah Bapak Ibu buat. Apa saja? Ingat modul ajar 1, modul ajar 2, dan maaf, modul ajar itu masuk 1 dan 2, modul P5 PPRA, dan yang terakhir adalah PTK. Nah, itu. Jadi, makanya kenapa dosennya bersikeras kemarin tuh diperbaiki, karena kalau misalnya diperbaiki, yang sulit menyelesaikan terkait dengan PPL nanti. Jadi PPL nggak sibuk-sibuk lagi nyiapin modul ajar, tinggal menyiapin alat dan bahan atau perlengkapan, misalnya seperti media. Implementasinya, melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal yang melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Membuat jurnal aktivitas, mengoreksi pekerjaan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar dan melaksanakan PTK, dan mengikuti kegiatan manajemen sekolah. Ekstrakurikulernya apa atau terkait mapel jika ada, perekaman video ini wajib, dan penyusunan laporan hasil PTK. Kalau kemarin masih proposal penelitian tindakan kelas, tapi sekarang udah langsung penelitian, udah ada laporannya. Nah, gitu. Ya. Jadi kita lihat lagi. Makanya kenapa waktu itu dosen-dosen memperbaiki judul, memperbaiki isi proposal, karena kita nanti udah mau masuk bab 4, bab 5, bab 4 itu hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Baik, pola implementasi PPL dan PTK. Ada yang terpisah, ada yang terintegrasi. Apa itu yang terpisah? Implementasi RPP terpisah sama sekali dengan implementasi PTK. Jadi kan gini, ada Bapak Ibu, contoh kelas sultanah aja gitu ya. Kelas sultanah itu ada yang apa namanya, judulnya. Nah, judulnya itu mengambil dari modul ajar. Nah, judulnya mengambil dari modul ajar. Jadi misalnya tentang akil balik. Di PTK-nya juga tentang akil balik. Nah, itu masuk terintegrasi. Tetapi misalnya dia di modul ajarnya akil balik, di modul ajar 1, modul ajar 2 misalnya tentang akidah akhlak. Sedangkan di PTK-nya huruf hijaiyah. Kan tidak sama ya, itu dikatakan terpisah. Namun, nah jadi kalau udah terpisah nih apa? Kalau dikatakan terpisah, berarti implementasi RPP-nya juga terpisah. Terpisah dengan implementasi tindakan kelas. Pelaksanaan PTK dilaksanakan secara terpisah dari implementasi RPP pada saat PPL. Jadi gini, misalnya di modul ajar, di modul ajarnya dia menerapkan problem based learning atau PBL, sedangkan di PTK-nya menerapkan quantum teaching, artinya kan nggak boleh dicampur. Nggak boleh ada dicampur dalam satu kamar. Nah, gitu. Jadi harus dipisah, diselesaikan satu-satu. PTK-nya menggunakan quantum teaching, penelitiannya, sedangkan PPL modul ajar 1-nya menggunakan problem based learning. Itu gambaran untuk terpisah. Namun ada yang terintegrasi. Gimana sih implementasi RPP terintegrasi? Jadi maksud yang di sini adalah penelitian tindakan kelas sama dijadikan alat evaluasi pada saat pelaksanaan implementasi RPP dalam PPL. Ini sama. Jadi ketika apa namanya, di modul ajarnya dia problem based learning, kemudian di apa namanya, di PTK-nya juga problem based learning, materinya pun materi akil balik, maka itu terintegrasi, ya. Ini maksud dengan apa namanya, pola PPL dan PTK terpisah atau terintegrasi. Nanti dicek lagi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi merubah. Kenapa?
karena sudah di-upload ke LMS dan sudah dinilai oleh guru pamong dan dosen. Selanjutnya, bagaimana sih pelaksanaan PPL dan PTK? Nah, ini dia. Ini adalah jadwal kita, Bapak Ibu. Jadwal kita mulai besok, PPL 1 modul ajar 1 mulai 25 Oktober sampai 2 November. Ingat, catat. PPL 1 boleh menggunakan RPP 1 modul ajar 1. Disarankan modul ajar 1 yang paling lengkap. Itu rentang 25 Oktober, selesainya harus 2 November. Nah, PPL 2, maksudnya PPL 1 modul ajar 2, itu juga 8 hari, sama seperti yang ini, tapi dari 3 November sampai 11 November. Yang terakhir PPL 2, yaitu proposal P5 PPRA, ini 10 hari, 13 November sampai 23 November. Nah, ini dia jadwalnya ya. Ada 2 model, tapi saya nggak mau jelasin model yang pertama, buat bingung Bapak Ibu. Kita langsung ke model kedua yang LPTK YN Lutsumawi ambil, supaya nggak ribet. Nah, ini dia. Nah, ini adalah 8 hari pertama. Saya ulangi, ini adalah 8 hari pertama PPL dan PTK. Di mana PPL pertamanya menggunakan RPP atau modul ajar 1, PTK-nya siklus 1. Saya ulang. Hari pertama sampai hari ke-8 pelaksanaan PPL, RPP dan PTK siklus 1. Apa aja kerjaannya? Nah, ini hari pertama besok, ini review dulu modul ajar atau RPP sama dosen dan guru pamong boleh. Nah, di sini mereview, karena kan udah beda nih kelasnya. Jadi kelasnya udah berubah-ubah, dosennya dan guru pamongnya juga sudah berubah-ubah. Jadi, ini mereview modul ajarnya dulu. Hari keduanya, ini adalah persiapan praktek. Apa yang Bapak Ibu siapkan? Misalnya, Bapak Ibu mau nyiapkan LCD, mau nyiapkan siswa, mau nyiapkan media pembelajaran, mau nyiapkan apa lagi yang berkaitan dengan praktek. Dah. Hari ketiga nih, pelaksanaan PPL. Harus direkam Bapak Ibu selama berapa JP, segitulah Bapak Ibu merekam. Kalau 2 JP, 2 JP, 3 JP, 3 JP. Dah. Di sini, di hari keempat ini Bapak Ibu bisa melaksanakan kalau misalnya tidak terintegrasi PPL dan PTK, maka Bapak Ibu silahkan penelitian tindakan kelas di hari keempat. Ini kan hari keempat dan kelima. Hari kelimanya Bapak Ibu editing video. Yang durasinya tadi dari 3 JP, misalnya 1 JP-nya 35 menit. 3 JP-nya berarti 105 menit, ya kan? Ini diedit sampai maksimal 25 menit. Saya ulangi, diedit menjadi maksimal 25 menit. Bu, apa aja itu, Bu, dari 105 menit jadi 25 menit? Langkah paling inti-inti di modul ajar. Contoh, misalnya harus ada lagu kebangsaan misalnya gitu kan. Itu ada dicepetin sekitar 5 detik misalnya. Kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan sekitar berapa menit. Setiap langkahnya ada, walaupun sedikit. Setiap langkahnya ada. Ketika mereka berdiskusi ada, ketika mereka
menyanyikan P5 PPRA, apa tuh lagu P5 PPRA ya kalau nggak salah saya lupa. Kemudian memberi umpan balik, memberikan refleksi itu ada. Jadi semua tahap itu ada. Udah. Nah, jadi diedit menjadi maksimal 25 menit. Video tersebut hari ke-6 boleh, hari ke-5 juga boleh. Ini diupload ke YouTube. Untuk linknya nanti diupload ke LMS seperti peer teaching kemarin. Oke. Kemudian upload PTK siklus 1. Nah, ini juga kalau ada kita melaksanakan PTK siklus 1 di hari ke-4, maka Bapak Ibu silahkan mengedit videonya juga, masukkan ke YouTube, dan di YouTube itu linknya upload ke LMS. Nah, hari ke-7 dan ke-8 ini tahap review. Hari ke-7 sama dosen misalnya, atau sama guru pamong. Hari ke-8 sama dosen atau sama guru pamong. Reviewnya terkait apa, Bu Rahmi? Reviewnya terkait modul bukan modul ajarnya, praktek siapa nih ya? Praktek terkait video pembelajaran tadi yang udah ada durasi. Kemudian yang kedua terhadap PTK-nya. Nah, itu dia. Ini dia siklusnya. Maaf. Kegiatannya. Hari pertama ini membaca kontrak, koordinasi dengan kepala sekolah, pengarahan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan tentang kepastian PPL 1 yang akan diajarkan, cek kelengkapan perangkat, pengarahan dari guru pamong dan dosen pembimbing tentang kepastian PTK yang akan dilaksanakan. Hari kedua, Bapak Ibu melaksanakan praktek modul ajar 1. Cek apa ini yang dicek tadi, ruang kelasnya yang digunakan, udah ada. Kesiapan siswa, perangkat pembelajaran, beres apa belum? Kan pakai media tuh, nah, YouTube-nya bisa diputar apa enggak? LCD proyektornya ada apa enggak? Alat rekaman video untuk besok ngajarnya ada apa enggak? Pencahayaannya bagus apa enggak? Ini LCD tadi saya bilang kan, dan persiapan instrumen penelitian. Jadi instrumen harus ada. Instrumen mengajari modul ajar. Kalau yang ada kelompok berarti di print untuk kelompok. Berarti lihat kelasnya. Oh, kelasnya 30. Mau dibagi kelompok ada berapa. Print terus. Jangan besok baru di print. Hari kedua tuh urus semua bagian itu. Di print LKPD-nya. Di print yang untuk kelompok, untuk individu, tes-tes semua di print. Oke. Hari ketiga pelaksanaan praktek mengajar. Prakteknya bisa 2 JP, tergantung sama di bagian modul ajar Ibu ya, Bapak Ibu ya. Direkam full dari awal hingga akhir. Sesuai ketentuan madrasah masing-masing dalam pelaksanaan PTK siklus 1. Baru melakukan editing. Nah, di sini hari ke-4, kalau misalnya PTK-nya tidak terintegrasi, maka laksanakan PTK. Sama seperti hari ketiga, hari ke-5-nya Bapak Ibu mengedit. Oh, durasinya maksimal 30 menit, mohon maaf. Saya ralat tadi saya bilang 25 ya, rupanya 30 menit. Dan penyusunan hasil PTK siklus 1. Apa hasil penyusunan siklus 1? Apa yang terjadi di siklus 1 penelitian tindakan kelas Bapak Ibu di hari ke-4? Jadi udah bisa buat laporan. Oh, hasil PTK siklus 1 kayak gini. Hasil belajar siswanya begini. Berarti itu kan perencanaannya apakah sudah matang, pelaksanaannya apa sudah matang, tahap selanjutnya dicek untuk di-review di hari ke-7 atau ke-8. Nah, hari ke-6, edit video pembelajaran menjadi 2 jenis video. Yang pertama, video sebagai sumber belajar. Yang kedua, video praktek pembelajaran. Nah, ini, lupa tadi saya sampaikan yang di atas. Video diedit sebagai sumber belajar itu begini Bapak Ibu.
Kan kita pernah masuk ke modul 8 apa 7? LK 8 apa LK 7, saya lupa, terkait membuat video pembelajaran. Ya kan? Nah, video pembelajaran itu ini adalah video sebagai sumber belajar. LK5, Bu. Lupa saya ya, Bu Ipan. Terima kasih, Bu Ipan. Nah, sedangkan LK5, Bu. ya, terima kasih. LK5, media pembelajaran. Baik, terima Di kasih. LK5, Bu. Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang pertama tadi, membuat video sebagai sumber belajar. Artinya modul ajar Bapak Ibu itu dibuat video sebagai sumber belajar yang menarik. Hanya 5 menit durasinya. Dibuat baru lagi, jangan yang kemarin lagi. Itu upload lagi. Yang kedua, video tadi kita PPL yang diedit selama durasi maksimal sampai 30 menit. Nah, di akun YouTube tadi. Kan ada? Oke. Selesai nih ya. Ini tadi PPL 1 sama ini PPL 2, hari kedua, hari ketiga 4, 5, 6, dah. 7, 8. 7 ini diskusi hasil review. Kak Linda, kamera hanya buka. Audio hanya buka. Oke. Nah, dah. Hari ke-7, mahasiswa diskusi nih. Hasil review praktek RPP-nya, PPL-nya, PTK. Ini hari pertama ini untuk 10 orang. Dosen dan pamong. Hari kedua, 1 hari juga 10 orang. Kayak peer teaching jadinya. Nah, ini dia. Kayak peer teaching. Apa yang dilakukan di sini? Kita mereview atau berdiskusi terkait RPP, perangkap pembelajaran Bapak Ibu, video prakteknya, PTK siklus 1-nya. Kemudian kami para dosen dan guru pamong memberikan penilaian. Kemudian terhadap video prakteknya tadi. Baru kita lanjutkan RTL atau rencana tindak lanjut. Oke. Komponen review, pendahuluan, itu yang dinilai persepsinya harus ada, pengkondisian suasana pembelajaran harus ada. Di kegiatan inti, ini penting ya, penyampaian materinya harus ada, penggunaan metodenya harus ada, interaksinya, bahasa lisan, bahasa tubuh, evaluasi, dan lain-lain. Perhatian di sini, konten HOTS, pendekatan TPREC, akomodasi revolusi industri 4.0, dan komponen aktivitas yang dapat memperkuat thinking skill, dan penutup simpulan dan tindak lanjut. Itu penilaiannya. Dah. Ini masih PPL hari PPL 1. Ya kan? Hari ke-7 review tadi ini mengulang 1 sampai 10 sama hari ke-8 juga 1 sampai 10. Masuk minggu kedua, 8 hari kedua. Sama siklusnya, tetapi bedanya Bapak Ibu menampilkan mempraktekkan PPL-nya adalah modul ajar 2. Makanya kalau yang di kelas nggak buat modul ajar 2 kemarin, jadi bingung kewalahan. Kenapa? Karena modul ajar 2 ini akan digunakan untuk PPL 2. Itu dia. Siklusnya sama, hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat, 5 ini, 6 ini, 7, 8 ini. Sama siklusnya. Bedanya tadi saya bilang, modul ajar 2. Ini sama juga, sama. Oke, ini sama. Nah, masuk ke minggu ketiga. Minggu ketiga, baru PPL. Kalau minggu pertama tadi kan modul ajar 2 dan PTK siklus 2. Kalau minggu ketiga, PPL 2 itu P5 PPRA. P5 PPRA. Dan siklus 3 PTK.
kenapa beda harinya? Kalau tadi di modul ajar 1 8 hari, modul ajar 2 8 hari, modul ajar 3 kok 10 hari. Nah, kita lihat apa yang terjadi ternyata di siklus ini. Hari pertamanya review modul, sama. Modul P5 PPRA, mungkin ada yang diperbaiki sama dosen atau guru yang pamong yang baru. Hari kedua, persiapan praktek sama masih. Hari ketiga, pelaksanaan praktek sama masih. Hari keempat dan hari kelima, kalau hari keempat ya dia saya bilang, kalau misalnya PTK-nya nggak terintegrasi, boleh dikerjakan di hari keempat. Kemudian hari kelimanya editing video, membuat video-video praktek dan video sebagai sumber belajar. Hari keenamnya mengupload video dan upload laporan PTK di LMS. Udah. Hari ke-78 tahap review. Hari 9-10 review PTK. Apa review yang dimaksud? Makanya ini udah ada tambahan pink. Kalau tadi di atas nggak ada tambahan pink. Masih sampai hijau, di sini 78. Ini kok udah ada 9-10. Kita lihat. Ini dia. Hari pertama. Nah, membaca ini udah. Sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu izin saya angkat ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, hari pertama Bapak Ibu membaca kontrak kegiatan. Itu udah nanti kebiasa koordinator koordinasi. Nah, tapi di sini pengolahan data laporan PTK siklus 1 dan 2. Nah, ini ada yang beda. Di sini saya kasih tanda B Arena. Nah, ini dia. Kurang tebal. Nih, pengolahan data laporan PTK siklus 1 dan 2, bab 4, hasil penelitian. Nah, karena kan tadi di minggu pertama yang 8 hari sudah melaksanakan siklus 1, sudah ada laporannya. Sekarang, kemudian dilanjutkan minggu kedua 8 hari, itu udah ada laporan siklus 2. Yang di sini, ini mereview. Dilaksanakan pengolahan data laporan PTK siklus 1 dan 2, bab 4 hasil penelitian. Bu, kalau misalnya kami sebelum modul P5 PPRA ini, boleh nggak kami mengolah data lebih bagus? Kenapa nggak? Harus itu dikerjakan. Jadi mandiri terus kerjanya. Jadi nggak menumpuk-menumpuk. Nah, selanjutnya hari kedua sama. Ini hari kedua sama kegiatannya. Kemudian hari ketiga pelaksanaan praktek mengajar P5 PPRA. Direkam itu seperti biasa. Kemudian di sini finalisasi bab 4 hasil penelitian. Kalau terintegrasi, saya ulangi, kalau terintegrasi ya Bapak Ibu, kalau belum terintegrasi berarti hari keempatnya Bapak Ibu selesaikan dulu PTK-nya. PTK siklus 3, kemudian baru finalisasi bab 4 hasil penelitian. Bu, kami cuman PTK-nya cuma 2 siklus, gimana? Ya berarti selesai dong di minggu kedua. Tapi kok ada yang 3 siklus, maka tetap berjalan di
minggu P5 PPRA. Jadi saya ulangi lagi, kalau di proposalnya adalah 2 siklus, maka 2 minggu. Tapi kok ada 3 siklus di ini. Jangan gara-gara itu, saya buat 2 siklus aja proposal. Jangan. Biar selesai, biar beres PTK-nya. Jangan diada-adakan, begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Ini melakukan edit video praktek mengajar P5 PPRA. Menjadi durasi 15-30 menit seperti tadi juga. Dan menyusun pembahasan PTK. Nah, ini pembahasan PTK bab 4 ya itu ya. Bab 4, bab 5 ya hasil pembahasan. Jadi saya cek lagi ya. Oke. Kemudian hari ke-6 sama. Ini mengupload di YouTube juga. Ini kegiatannya hari pertama tadi. Modul P5 PPRA. Kemudian hari keduanya menyiapkan bahan-bahan. Itu sama. Ya. Kemudian hari ketiga pelaksanaan ini direkam. Finalisasi ini tadi seperti catatan saya, jika belum selesai maka Bapak Ibu boleh di hari ke-4. Nah, kemudian melakukan edit video praktik mengajar P5 PPRA. Ini sama hari ke-8, hari ke-6 juga. Oke, masuk hari ke-7. Hari ke-7 itu kan diskusi hasil review untuk 10 orang mahasiswa pertama. Dah, apa yang direview? Yaitu modul P5 dan PPRA serta PTK-nya. Kemudian hari ke-8 juga sama. 10 orang. Nah, hari ke-9 ini yang beda. Tadi ingat kan? Di hari minggu pertama modul ajar 1, 8 hari. Di modul ajar 2, 8 hari. Kemudian di di modul P5 PPRA 10 hari. Yang ke-9 ini presentasi hasil dari PTK hasilnya. Kalau kemarin waktu ujian komprehensif, PTK-nya proposal, sekarang udah hasil kayak Bapak Ibu sidang skripsi. Kalau tadi Bapak Ibu nggak seperti sidang skripsi waktu komprehensif, tetapi seperti sidang seminar proposal. Nah, ini seperti sidang skripsi. Nah, makanya 10 hari untuk modul P5 PPRA. Nah, hari ke-7 dibimbing atau direview oleh dosen dan guru pamong. Sedangkan 9-10 adalah presentasi hasil P3. Baik, selesai. Apakah selesai? Belum. Jadi saya ada satu lagi, sebentar. Bentar ya, saya cari filenya. Nanti yang mau nanya disimpan dulu pertanyaannya. Sebentar ya. Simpan dokumen. Ini ada satu data lagi yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ini dia. Nah, tolong suaranya dijaga ya. Satu lagi nih. Nampak ya? Oke, yang mau bertanya sabar. Oke, ini coba Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Kita akan melaksanakan UP dan UKIN. UP dan UKIN itu dilaksanakan, mana dia ya? Ini, nomor 11. Nampak nggak? Nomor 11 itu 26 sampai, 23 sampai 25 November. Mulai pelaksanaan UKIM berekaman. Dah. Kemudian penilaian UKIN 29 sampai 4 Desember.
Kemudian induksi dan tryout UP 5-13 Desember. Kemudian pendampingan instalasi dan simulasi ujian 15 Desember. UP 16-17 Desember. Hal-hal ini, Bapak Ibu, hal-hal ini sangat mepet nantinya. Nah, yang pertama saya mau bilang, tolong suaranya dulu ya Bapak Ibu ya. Coba lihat poin 11. UKIN praktik pembelajaran real dan perekaman video pembelajaran. Ini Bapak Ibu harus menyiapkan satu modul ajar yang berbeda dari modul ajar sebelumnya dengan TP yang berbeda. Perekaman video pembelajaran diawali dengan menunjukkan kartu UKIN. Jadi, tidak bisa membuat video sebelum waktu UKIN dimulai. Jadi nanti kalau udah masa UKIN, Bapak Ibu akan diberikan kartu, kemudian UKIN itu Bapak Ibu, setelah dibuat kartu, Bapak Ibu print, tunjukkan untuk memulai praktek pembelajaran dengan TP yang berbeda. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah 10 LPTK terbaik PPG di Indonesia. Dan itu bukan YIN Usmawi. Jadi dosen luar yang menilai. Jadi kalau di dalam, kalau misalnya modul ajar Bapak Ibu udah kami tambah-tambah nilai, di sana kami nggak bisa bantu. Jadi dari sekarang Bapak Ibu saya ingatkan, catat, buat satu modul ajar yang sangat lengkap, yang sangat bagus dengan TP yang berbeda dari modul ajar 1 sama TP modul ajar 2 untuk persiapan UKIN. Dah, nanti setelah siap itu, akan masuk ke poin 12. Unggah video pembelajaran. Di tanggal 26-28, jadi nggak bisa asal-asal. Udah ada nanti linknya. Oke, udah ya masalah UKIN, udah selesai. Masalah UKIN bagian pembelajaran. Yang direkomendasikan sama pusat adalah Bapak Ibu menggunakan PBL, PJBL. Yang direkomendasikan ya, kalau nilainya mau maksimal. Jadi perhatikan siklus PBL, sintaks saya ingatin. Sintaks PBL, sintaks PJBL, itu saya mohon dipelajari dengan bagus. Udah saya bilang, kalau dosen YIN Usmawi bisa bantu nilai lebih-lebih sedikit. Tapi ini dosen luar, saya nggak berani bertanggung jawab terhadap UKIN Bapak Ibu. Oke, selesai saya bahas masalah UKIN. Selanjutnya masalah UP. Saya stop share screen. Masalah UP Bapak Ibu. Nanti tunggu. UP di sini ada filenya lagi. Sebentar, saya izin buka dulu Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa ada bayangan. Sebentar ya, mohon maaf. UP. Oke. Ini dia. Jadi, kalau pagi Bapak Ibu itu apa namanya? Kalau pagi Bapak Ibu itu PPL, kalau malam Bapak Ibu itu bekerja kelompok secara mandiri via WA grup boleh, via apa namanya? Via Zoom boleh. Nanti saya sediakan Zoom-nya, nanti kalian kelasnya bisa ini. Dah begini dia bahannya. Saya coba share screen lagi.
Jadi yang mau bertanya dicatat dulu. Bentar lagi saya bahas ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah ini dia. Ini contoh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi kan Bapak Ibu di sini gimana ya saya bilangnya? Ada 120 indikator untuk UP. Bayangkan. Jadi kalau main-main nggak tahu lagi bilang. Ada 120 indikator untuk kisi-kisi UP. Ujiannya hari Sabtu atau hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. 120 indikator, bukan 120 soal. Oke. Sistem dari Malang yang kami ambil adalah gini Bapak Ibu. Ini semua tanggung jawab di ketua kelas. Pertama ya. Pertamanya, tapi bukan tanggung jawab buat indikator ya, tapi pertama yang ketua kelas yang membagi. Jadi ada 120 indikator. Masing-masing kelas itu berarti satu kelompoknya dibagi 5 orang. Udah, satu kelompok dibagi 5 orang. Dan setiap orang mengerjakan 5 indikator. Nah, 5 indikator dikerjakan oleh 5 mahasiswa dalam satu kelompok, berarti 25 indikator terselesaikan. Nah, kelompok lain ngerjain indikator lain. Gimana indikatornya? Ntar lagi saya jelasin. Nah, ini contoh. Misalnya, ini kelas, ada kelas yang paling lengkap. Ini dia. Nah, ini dia. Ini dia 20 orang, seperti Bapak Ibu kan? Jadi ada 4 kelompok, satu kelompok 5 orang. Ini ketua kelas boleh lihat ya metodenya biar mudah. Kemudian, apa tuh namanya? Satu kelompok 5 orang. Berarti karena 4 kelompok 20 orang. Pas kan? Nah, lihat. Indikator ada 120 dibagi kayak ini. Satu, ini indikator pertama, indikator kedua, ketiga, keempat, sampai indikator ke-20. Terus jadi si Abdul Jafar ini, Pak Abdul Jafar, dia mengerjakan indikator 1, indikator 21, indikator 41, indikator 61, indikator 81, dan indikator 101. Ada 5 indikator yang dikerjakan oleh Pak Abdul Jafar. Apa yang dikerjakan oleh Pak Abdul Jafar? Bentar lagi. Ini tapi pembagian ini adalah tugas ketua kelas. Boleh dibantu sama yang lain. Kalau misalnya ketua kelasnya tidak mampu untuk membagikannya. Nih, nggak usah pilih-pilih, sama aja semua. Dari 120 indikator, 50% soal 50% indikator pedagogik, 50% indikator profesional. Jadi setengah modul 1 sampai modul 4, setengah modul 6 sampai modul 10. Oke. Mana dia ya? Sebentar. Saya lihat banyak sekali soalnya ini. Gimana dos? Sebentar saya cari satu file lagi, Bapak Ibu mohon maaf. Saya lupa saya siapin yang ini. Jadi tugasnya malam-malam Bapak Ibu adalah berdiskusi terkait indikator tersebut. Jadi setiap indikator Bapak Ibu buat 5 soalnya. Nah ini dia. Wadah. Oke, saya share screen, udah dapat. Ini, nah, ini Bapak Ibu. Dia kan, misalnya nih ya, ini kan kita nggak ada ya fikih ya, yang ya lo semuanya cuma ada PAI, SKI, sama akidah akhlak. Jadi ini
kebetulan yang dikasih contoh sama Malang adalah kelas bidang studi fikih. Nah, ini adalah indikator yang ada di modul, nampak nggak? Yang ada di modul, modul fikih. Misalnya ini indikator nomor 1, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Berarti tugasnya si indikator 1 melihat modul tentang modul 1 tentang kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang terhadap bahasa, lingkungan, fisik, dan bla 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 bla. Sampai ke mengevaluasi peserta didik. Udah. Dia buat soal terkait indikator tersebut. 5 soal. Dah. Siang A, yang nomor 1 dia membuat 5 soal. Nanti dikumpul sama ketua kelas. Kemudian yang indikator selanjutnya 5 soal. Berarti, sebentar nak ya. Kalau misalnya satu orang punya 5 indikator, berarti satu orang juga punya 25 soal. Benar? 25 soal dikali 20 orang, ada 500 soal yang Bapak Ibu bahas. Bu, kenapa harus sekarang Ibu bilang? Karena setelah PPL, 2 minggu kemudian Bapak Ibu langsung UP ujiannya. Jadi nggak akan ada waktu. Jadi pagi Bapak Ibu mengerjakan PPL, sedangkan malam Bapak Ibu sejam aja, nggak usah lebih dari sejam membahas terkait itu. Siapa yang mimpin? Ini udah diskusi kelompok. Sama semua, diskusi terkait kelompok. Oke. Saya cek lagi ada nggak yang harus saya sampaikan sebentar. Nah, satu lagi nih ya Bapak Ibu, mohon maaf, sebentar jaringannya lagi. Oh, nggak ada lagi ya, berarti habis. Baik, jadi yang tadi terkait dengan terkait dengan pembagian UP, itu nanti saya koordinasikan sama ketua kelas. Mulai besok saya share ke ketua kelas formatnya. Ketua kelas membagi sampai indikator berapa, baru nanti kita diskusi bagian indikator yang mana, baik PAI, baik SKI, ataupun akidah akhlak. Oke? Bisa ya? Jadi malam ini pembahasan kita adalah sosialisasi PPL. Yang kedua terkait dengan UKIN. Yang UKIN-nya itu terkait penambahan TP-nya ya Bapak Ibu untuk persiapan UKIN dengan satu modul tapi TP yang berbeda. Kemudian yang terakhir terkait persiapan UP. Jadi mulai besok pagi PPL, malam besok mulai pembahasan bekerja mulai dari indikator-indikator. Saya harap semua bekerja sama untuk sama-sama. Tapi kalau memang ada timnya di kelas yang nggak mau bekerja, udah nggak usah diikutin. Kalau nggak mau bekerja, nggak usah diikutin, nggak mau dibagi, ya udah. Gitu aja. Soalnya kita berjuang untuk bersama-sama supaya Bapak Ibu pun bisa lulus. Kami pun nggak mau Bapak Ibu kecewa. Udah capek kita, udah 2 bulan lebih kita kayak gini ya kan Bapak Ibu ya. Baik, ada yang mau bertanya dulu? Raise hand ya, raise hand ya. Ini ada Pak Aan dulu, silakan Pak Aan, baru Pak Zaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum, silakan Pak Aan. Ini mengenai PTK, Bu. Jadi PTK itu kan saya kan 2 siklus. Jadi pada hari pertama itu kan saya mengadakan siklus pertama dengan RPP yang pertama atau modul 1. Nanti pada siklus kedua itu hari ke berapa tadi? Hari ke-3 minggu kedua itu kan saya kan mengajar atau membuat prakteknya itu kan modul 2. Berarti yang bukan lagi pada materi yang PPL 1 tadi. Nah, gini. Nah, makanya saya bilang terintegrasi nggak PTK-nya?
Terintegrasi, Bu. Terintegrasi, berarti di minggu pertama Bapak terintegrasi, tapi minggu kedua maksudnya nggak terintegrasi kan? Oh iya, jadi nggak apa-apa. Kalau di minggu pertama Bapak terintegrasi, berarti lakukan terintegrasi. Tapi ketika modul kedua kan udah nggak bisa terintegrasi karena materinya berbeda. Maka Bapak melakukannya di hari keempat. Nah, kalau tadinya di minggu pertama itu Bapak bisa melakukannya di hari ketiga bersama. Kalau Karena kan apa? Terputus. Ya, halo? Jelas. Oh, sorry. Kepental saya ya. Maaf, saya terpental sepertinya. Hujan ini soalnya di sini. Oh iya ya. Ya, sorry. Saya ganti ini aja, ganti paket dulu. Tadi WiFi soalnya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya ganti dulu sinyalnya. Oke, baik. Maaf sebelumnya, jadi barusan terpental. Ya, baterai saya habis. Oke, udah dengar jelas Bapak Ibu? Nah, jelas, Bu, jelas. Mohon Bisa maaf ya. diulang lagi, Bu. Baik, Maaf. saya ulang. Mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi. Karena Pak Aan PTK-nya terintegrasi pada modul ajar 1, maka di minggu pertama hari ketiga Pak Aan melaksanakan PPL terintegrasi PTK. Benar? Minggu selanjutnya, minggu kedua, maka tidak lagi terintegrasi. Kenapa? Karena modul ajar 2 Bapak sudah materi berbeda. Itu di hari ketiga, sedangkan PTK-nya di hari keempat. Begitu, Pak. Benar kan yang saya maksud ya? Betul, ya, kira-kira seperti itu. Oke. Dah, ada lagi? Bukan, begini, Bu. Jadi, kan PTK kan 2 siklus, Bu, ya. Ya. Jadi, siklus pertama itu kan, ya kebetulan saya kan Khalif Warsidin yang modulnya. Kemudian yang PTK-nya juga Mekah ya. Ya, iya betul modul 1, Bu. Nah, nanti kan untuk menyelesaikan modul 2, siklus kedua itu kan mestinya kan materinya harus sama, Bu. Jadi kan siklus 1 kan seperti ini, siklus 2 itu kan harusnya kan materi tadi yang kita ulang lagi untuk eh, apa itu melihat hasil siklus kedua kan seperti itu. Iya, itu kan di minggu kedua jadinya Bapak kerjakan kan? Iya, tapi kan pada saat itu saya kan prakteknya kan sudah Khalif Warsidin modul yang kedua. Eh, tunggu ulang. Ini saya nggak nyambung nih yang di sini. Tunggu. Modul modul ajar 1 materinya apa? Ah, Islam Periode Mekah. Itu Oke, PTK saya. itu PTK. Itu PTK saya. Iya, PTK betul. dan modul ajar. Iya, betul. Oke, berarti kan dalam minggu pertama Bapak Ah, mengerjakan PPL siklus 1. PTK siklus 1, betul? Betul. Nah, belum tuntas, Bapak Ah, melaksanakannya di modul 2 kan? Di minggu ah, kedua kan? ah. Minggu kedua apakah modul Bapak terintegrasi dengan PTK? Tidak lagi karena udah beda karena Khalif Warsidin modul Itulah 2-nya. saya bilang, karena sudah beda, maka Bapak praktek dulu PPL modul Oh. 2 di hari Hmm. ketiga. Oh. Dan siklus 2-nya Bapak selesaikan di hari keempat. Itu tadi yang Oh saya gitu. jelasin. Oh, iya. Oke, Siap. ini paham, Pan?
Siap, ya, betul, betul. Ya, Oke, terima kasih, Bu. baik. Terima kasih, Bu. Ya, Baik. ya. Udah ya, Pak An, udah jelaskan? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ya. Alhamdulillah. Sekarang Pak Jaki. Oke, terima kasih Bu Rahmi atas penjelasannya. Izin bertanya Bu ya. Yuk. Eh, saya menindaklanjuti kalau Pak Aan tadi kan dia RPP atau modul ajar 1 dan modul ajar 2-nya berbeda materi Bu. Nah, kalau di kelas Nahrasia, misal saya PPTK saya kan upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar materi iman kepada hari akhir. Hmm. Di modul ajar 1 itu sampai mengenal tanda-tandanya. Kemudian di eh, modul ajar 2 itu sampai ke tingkatan neraka dan surga. Artinya kan dua-dua RPP-nya terintegrasi semua dengan apa PTK saya. Artinya kan kedua-duanya harus saya lakukan dalam 2 siklus yang dilaksanakan, Bu ya. Nah, itu. Namun di sini yang pertanyaan saya, Bu, yang akan menjadi pertanyaan saya tentang P5 dan PPRA tadi, Bu. Nah, terus terang, karena kami telah menerapkan, Bu, penerapan P5 ini. Kan di P5 ini tidak lagi istilahnya terkait dengan mata pelajaran, tapi dia sudah lintas mata pelajaran. Di dalam penerapan P5 itu sendiri, ada namanya koordinator P5, ya. Nah, yang ingin kami tanyakan itu, Bu, yang mau direkam itu, yang seharusnya dilaksanakan 1,5 bulan dijadikan 10 hari, nah, yang harus melibatkan indikator-indikator atau perumusan apa elemen dan subelemennya, Hah? itu artinya kami kerja sendiri atau memang melibatkan tim kembali, Bu, seperti itu. Ya, baik. Udah ngerti saya. Cuman Bapak tadi bawanya jauh kali deh. Pertama dari Pak Jaki, Pak Jaki, Pak An. Jadi saya, oh ya, menganalisis dulu. Baik. Gini, jadi terkait P5 PPRA, tadi saya juga ada menanyakan sama yang lebih paham dari saya. Eh, yang direkam itu adalah kegiatan apa namanya? Pertama penyampaian kan tema. Dia kan ada apa itu namanya Bapak? Pengenalan, Bu. Ya, pengenalan itu. Ya kan dia ada Oh, lima tahap. 5 tas ya. Ah, 5 fase itu, jadi kan pengenalan. Nah, dari pengenalan itu kan ada kegiatan inti. Nah, pengenalan itulah pertama itu harus masuk. Yang kedua apa? Kontekstualisasi. Tekstualisasi, ya, betul. Bagaimana kontekstualisasinya? Nah, itu harus juga terdata di bagian apa tadi? Di bagian video tadi. Kemudian setelah kontekstualisasi, sebelumnya kontekstualisasi itu kan menggali masalah ya. Bagaimana kan kita cara menggali masalahnya di lingkungan yang ada, misalnya yang berkaitan sama sampah tadi, gitu kan? Nah itu kan kontekstualisasi. Dah. Lalu masuk tahap fase aksi. Dah. Fase aksi itu apa? Bagaimana siswa tadi melakukan aksi nyatanya? Ya kan begitu kan Bapak Ibu kan? Kan nggak Ya, semua. betul. Kita ambil poin penting mereka pada saat melaksanakan fase aksi itu di alur 1 tadi. Udah siap, udah selesai. Paling fase aksi misalnya 5 menit cuma diambil atau paling 3 menit videonya. Tapi secara keseluruhan tetap Bapak Ibu buat ada video full ya. Ini untuk editing, ini cerita editing. Sedangkan refleksi, bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi dan refleksi terkait siswa melakukan aksi tadi sebelumnya. Kita dan siswa melakukan aksi sebelumnya. Baru yang terakhir adalah tindak lanjut. Apalah langkahnya? Langkahnya itu kan berarti kan Bapak Ibu sambil presentasi, tindak lanjut memberikan kepada siswa bahwasanya ini tindak lanjutnya. Contoh kemarin menguraikan sampah misalnya, menggunakan sampah botol apa namanya itu yang oranye itu botol aqua gelas gitu mau dijadikan tempat apa saya lupa. Nah setelah itu jadi menjadi aksi kemudian direfleksi apa tindak lanjutnya siswa mau ngapain setelah mereka udah buat bukan hanya sebuah pajangan tapi artinya mereka udah dibekali ke depannya ketika mereka jumpa sampah itu
botol minuman ali-ali atau apa namanya aqua gelas itu, berarti mereka bisa melakukan tindak lanjut terhadap apa yang udah didapat dari Pak Zaki sampaikan. Itu yang maksudnya Pak. Jadi fase-fase itu yang ada di alur itu yang divideokan secara garis besar, gitu. Bisa diterima Pak Zaki? Artinya Bu, mohon izin Bu ya. Ya, enggak. Artinya Hmm. dalam satu waktu itu, dalam satu rekaman Bu ya, dalam satu rekaman itu, artinya keempat tahapan itu dari pengenalan sampai refleksi 5. itu harus tergambar dalam Oh iya, video Bu ya. iya harus. Itu harus tergambar. Jadi nanti editingnya pengenalan, gitu ya kan. Kemudian kontekstualisasi, nah itu bagian kontekstualisasi. Kemudian aksi, bla bla bla, gitu. Refleksi, jadi gitu. Jadi pas ke dosen dan pamong melihat, oh ya oke. Nah, kemudian terakhir tindak lanjut. Apa sih tindak lanjutnya? Mungkin mau wawancara anaknya. Menurut kamu ketika sampah ini ada, apa yang kamu lakukan? Kita mau lihat dong tindak lanjut siswa itu bagaimana, gitu. Mungkin gitu Pak Zaki. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, sekarang Bu Aisy silahkan. Halo Bu Aisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau tanya ini tentang yang kita peer teaching P5 kemarin ya Bu ya, yang kita kompre kemarin, itu kan sudah ada videonya. Nah, terus itu sudah diedit. Nah, itu di-uploadnya kemana Bu? Oh, ini ceritanya tentang peer teaching ya? Ya Bu, maaf Ada, Bu. oh, itu ya. Oke, baik. Itu maksudnya kan dia satu video linknya apa? Link komprehensif kan, link ujian Ya, komprehensif kan ada bagian linknya kan? Ya Bu. Nah, di situ dimasukin linknya Bu Aisy. Oh, di situ ya. Oh, jadi linknya kan upload dulu ke YouTube video tadi yang udah saya share di grup. Nah, kemudian linknya mana? Silahkan diupload ke LMS bagian video, bagian ujian komprehensif, jangan salah. Oke. Satu lagi Bu. Jadi kan kemarin itu saya kan upload RPP yang apa namanya? Yang upload RPP kan ada ada 3 ya Bu ya? Ya. Ada RPP 1, RPP 2, RPP 3. Nah, jadi kan di setiap RPP itu kan kalau tidak salah ada RPP, kemudian bawahnya ada bahan lainnya. Nah, waktu saya mau upload bahan lainnya itu, saya kan rencana mau upload bahan lainnya itu adalah PPT saya. Kebetulan PPT saya itu Canva. Jadi karena Canva itu kayaknya agak sulit, agak susah mengkompresnya ke PDF. Jadi saya udah berapa kali saya kompres agak sulit, maka saya pikir saya mau buat linknya. Tapi kemarin karena kita mau ngerjain kompre itu, jadi saya tunda dulu, saya persiapan kompre dulu Bu kemarin. Nah tadi saya buka lagi, saya mau upload itu PPT-nya nggak bisa karena tulisannya di atas itu tulisan Anda sudah tidak bisa membuka lagi karena sudah 3 kali mengupload. Jadi bahan lainnya itu nggak bisa diupload, nggak bisa dimasukin. Yang saya takutkan itu sebenarnya di RPP saya sudah saya masukkan linknya Bu ya, sudah ada linknya semua. Cuman takutnya nanti bermasalah karena itu kan ada khusus tempatnya di LMS. Nanti takutnya bermasalah di kemudian hari. Itu Nanti maksud Ibu saya. screenshot aja ke WA saya, nanti saya coba cek ya. Baik. Oke, Bu Aisy. Sekarang Bu Suratmi, silahkan. Ya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama udah dijawab, udah ditanyakan juga sama Pak Zaki terkait dengan video. Yang kedua pertanyaan saya, kalau PTK-nya tidak terintegrasi berarti kita praktek 1 dan 2 ya Bu? Ya.
Jadi kalau tidak terintegrasi, maka hari ketiganya adalah PPL modul ajar, hari keempat adalah penelitian tindakan kelas. Dengan materi yang sama. Loh, Dengan materi yang berbeda. materi Dengan berbeda. materi berbeda, tapi siklusnya Bu nanti terpisah. Waduh loh. Kayak mana? Saya bingung nih kalau kok materinya Di hari sama. ketiga, Bu. Di hari ketiga selesaikan siklus yang pertama. Nah, yang hari keempatnya kita ngajar pakai modul 2. Kalau gini Bu, kalau PTK-nya berbeda, maka siklus yang pertama nggak akan selesai. Nah, itu ditanyain Siklus sama yang Pak pertama Aan, Ibu. Bu Suratmi itu yang tanyain Pak Aan tadi loh. Bu Suratmi. Kalau Pak Aan tadi kan sama Bu, kalau Pak Aan. Pak, Bu Pak Aan Suratmi kan itu saya tanya, modul ajar 1 apa judulnya? Ajar 1 itu tentang periode Makkah. Periode Makkah. Modul ajar 2 apa? Sedangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. PTK-nya apa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Sama nggak? Nggak sama lah Bu. Ya Iya, kan, iya. Itu yang kita cerita. Beda kan? Ya, beda. Karena beda, berarti kan Ibu Suratmi nggak terintegrasi kan? Tidak terintegrasi, maka Bu Suratmi mengerjakan PTK siklus 1 di minggu pertama, hari keempat. Siklus keduanya, minggu kedua, hari keempat. Kalau juga belum tuntas, dilakukan di minggu ketiga, hari keempat. Nah, gitu. Paham Bu jadinya. Wes Bu Suratmi. Makanya Semangat Bu, semangat. Ayo. maksud saya berarti kan tetap PTK-nya sama. Siklusnya itulah nanti yang berbeda. Iya kan Bu? Siklusnya sama, Bu. Ya. Siklusnya 1 dan 2 lah Pak. Beda lah Pak. Ajarnya 4 kali Bu Suratmi. 2 Bu, kali PPL. izin Bu Rahmi. Hai Bu, apa itu Suratmi? Gimana Pak Zaki? Ibu Suratmi, yang pertama kan hari pertama kan pada hari ketiga nanti kan kita kan melaksanakan modul pertama kan sesuai dengan PTK Ibu itu kan itu PTK Ibu kan. Nah, itu kan belum selesai siklusnya kan. Nah, siklus yang kedua itu minggu kedua pada hari ketiganya kita selesaikan materi sama. Kan siklusnya kan PTK itu harus sama. Iya. Iya, materi Berarti kan di minggu yang berikutnya kan, bukan di tapi hari ketiganya. Nah, hari keempatnya kita praktek pakai modul ya Khulafaur Rasyidin. Jadi 2 kali kita prakteknya. Kita selesaikan dulu hari ketiga, selesaikan dulu PTK-nya. Dengan siklus kedua, hari keempatnya baru praktek modul yang kedua gitu loh. Berarti buat maksudnya gimana Pak? 3 kali ngajar Bu Suratmi. 3 kali ngajar berarti ya, 3 kali ngajar betul. Nah, 2 kali ngajar PPL. Ini nanti harus di briefing sama Pak Aan ya. Oke? Nah, kan banyak pertanyaan Bu soalnya. Jadi harus paham kita Bu. Ya sama Bu, kami juga masih agak-agak bingung nih. Iya. Oke. Bu Haryani dulu, Bu Haryani apa Bu Haryani silahkan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, tadi kan Ibu ada bilang di P5 PPRA itu misalnya tentang sampah tadi, bukan? Pengolahan sampah. Kan itu terus nanti dibuat contohnya gitu, bukan? Terus saya kan judulnya kearifan lokal tentang asiknya berkebun, Bu. Jadi saya prosesnya itu kan langsung terjun ke kebunnya gitu. Jadi nggak apa-apa contohnya Bu. Ya berkebun dari itu proses itu mencangkulnya gitu Bu. Ya benar sekali.
Memetik kopinya juga itu adalah proses berkebun, menanam kopinya atau menjemurnya, menjemur biji kopinya, mengolah kopinya. Nah, itu semua. Kenapa? Terus Bu kan ini Turun, kan Bu. masalah cabai, Bu, bertanam cabai Bu kan? Itu proses nanamnya itu gitu Bu ya? Dibuat gitu. Iya, kalau nanam, oke. Kalau nanam cabai, diam dulu. Kalau nanam cabai berarti kan dari proses pembibitan. Anak terjun ke lapangan. Ya udah, bagaimana kita memvideo ketika anak memasukkan bibit cabai ke dalam polybag atau apa, itu juga di video. Masalah hasilnya kan nggak mungkin langsung dalam 1 hari keluar hasil cabainya. Tapi Iya minimal Bu. sudah ada pengenalan, sudah ada aksi. Aksinya apa? Pengenalannya apa? Pengenalan tentang kebun, pengenalan tentang cabai. Tanam cabai itu bagaimana? Sedangkan aksinya adalah anak memasukkan bibit cabainya, menyiramnya, itu sudah masuk kepada aksi. Nah, gitu. Jadi mereka sudah bisa mempraktekkan minimal untuk menanam cabainya dulu. Tinggal prosesnya kan ini bisa diikuti. Kan nggak mungkin saya bilang, kayak tadi ditanya sama Pak Zaki, yang dalam sebulan kita jadikan 10 hari apa mungkin? Ya nggak mungkin. Makanya kita kelola. Intinya gini loh Bapak Ibu, ini administrasi terkait PPG. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan. Kayak kemarin saya katakan, Bapak Ibu di sini saya tahu tengku-tengku, ustaz-ustaz. Jadi secara administrasi kami harus buat ada tes mengaji, tes menulis Al-Quran, padahal lebih mahir Bapak Ibu dari kami. Tapi apa itu administrasi? Bukan kami yang mau mengetes. Masa Ustaz Zaki harus saya tes? Gitu kan? Kayak nggak mungkin. Habis itu Pak Fatur, Pak Arwan yang udah syekhnya gitu. Masa saya harus tes? Nah, jadi intinya apa? Ini semua administrasi. Nah, tetapi walaupun ini administrasi, diikuti alur administrasinya. Nah, alur administrasinya diikuti dengan baik. Supaya apa? Tidak menyesatkan Bapak Ibu juga nantinya. Ada lagi? Oh, ini ada Ibu, saya izin tanya Bu. Di raise hand aja Bu. Ini ada Bu Layati yang udah. Nggak tahu ini resenya mana Bu? Resenya mana nggak tahu. Mulai liati dulu ya, mulai liati dulu. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini mengenai PPL, Bu. Di saat kita melakukan PPL itu apa dosen atau pamong itu memantau gitu Bu, atau dibuat sendiri nanti tinggal diupload linknya aja atau gimana Bu? Udah saya jelasin tadi, Bu buat video berapa JP, baru dikirim linknya biar diperiksa sama ibunya. Ini harus dicek ya, rekaman ulang Ibu baru masuk ya. Oke. Ya, Bu, ya. Berarti enggak dipantau gitu Bu ya? Buat sendiri gitu Pak? Iya, diedit ya. Oke. Yang untuk UKIN ini Bu, untuk UP. UP itu Bu, apa ujiannya kayak wawancara atau dikasih soal? Enggak, soal Bu. Seharian kita di depan kayak ujian, pakai sistem. Pakai sistem seluruh Indonesia melaksanakan UP. Seluruhan Kementerian Agama akan melaksanakan ujian UP. Nggak bisa minta jawaban sana, nggak bisa minta jawaban sini, nggak ada minta tolong sana, nggak ada minta tolong sini. Betul dari diri sendiri. Gitu. Ya, gitu. Ya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya baik, Bu Hana, raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Ibu, saya ingin tanya mengenai UKIN tadi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan UKIN itu dengan TP yang berbeda ya Bu. Nah itu TP-nya itu ditentukan dari LMS atau kita menentukan sendiri? Tentukan sendiri tapi beda dengan modul ajar 1 dan modul ajar 2. Berarti bisa dipersiapkan dari sekarang mau PTK? Bisa. Kalau modul ajarnya maka saya bilang persiapkan dari sekarang yang lengkap, yang perfect, yang sempurna. Karena yang nilai adalah 10 LPTK terbaik di Indonesia untuk PT KIN.
UIN Bandung, UIN Jakarta, UIN Makassar, UIN Jogja, UIN Surabaya, enggak, Surabaya enggak masuk, lupa saya. Pokoknya ada 10 PTK terbaik, LPTK terbaik. Itu tidak termasuk yang lulus MAWI. Makanya saya bilang buat, kalau kasarnya gini loh, kita mau menjual diri, itu harus yang betul-betul, yang perfect, sempurna. Maksud jual diri itu apa? Modulnya bagus, media ajarnya bagus. Ini enggak, media ajar teplek cuma satu. Mana videonya? Tunjukkan video yang terbaik. Tunjukkan media ajar terbaik. LKPD terbaik. Itu yang ditunjukkan. Yang nilai bukan kami lagi. Saya ulangi. Yang nilai bukan kami. Yang nilai adalah dosen-dosen di Jawa. UIN Jogja, UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Malang, UIN Makassar. 5 lagi saya lupa. Tuh. Oke. Sudah ya Bu Hana, ini Bu Nugraheni Tapi saya. itu tidak seperti dengan PPL ya Bu, kita bikin video gitu ya. Maksudnya nggak ada pantauan dari LPTK lainnya gitu. Nanti disuruh buat video. Videonya dibuat ketika sudah keluar nomor kartu UKIN. Maksudnya nggak ada pantauan langsung dari LPTK itu ya Bu? Dipantau karena diupload ke web ini. Sebentar, saya lupa. Nah, UKM PPG. Sebentar. Nah, ini dia. Saya share screen. Nah, ini dia. Ini dia, nanti ada Bapak Ibu akan dikasih link. Bukan dikasih link, salah. Dikasih user. Di sini UP-nya. Nanti diupload di sini. Ini web yang ada. Jadi Kemendikbud semua ikut dari Kemendikbud semua. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan kami lagi, nggak ada urusan lagi sama kami. Kami cuma mengarahkan ini. Bapak Ibu tinggal. Oke. Udah, Bu Hana selesai? Biar Bu Nugraheni nih. Ya Bu, terima kasih. Sudah Bu, pertanyaannya sudah diwakilkan tadi. Oh ya wes, alhamdulillah. Udah, ada lagi mau tanya? Oke, kalau tidak ada saya mau stop share screen. Siapa nih? Ada yang itu Bu Dewi. Ayo silakan Bu Dewi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin bertanya, tadi Ibu menjelaskan di PPL yang P5 PPRA di hari ke-9 dan ke-10 itu ada presentasi hasil dari PTK. Nah, itu satu hari untuk 10 mahasiswa. Berarti itu sistemnya kayak yang kompre kemarin, Bu. Kalau kompre itu kan masih proposal, kita menjelaskannya. Nah, berarti besok kita menjelaskan PTK yang sudah jadi itu satu-satu gitu, Bu? Iya, kayak sidang skripsi. Makanya nanti siapin PowerPoint-nya. Saya bilang tadi. Ya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya stop dulu sebentar ya.